Selamat malam. Terima kasih buat waktu yang telah diberikan pada saya. Malam hari ini saya ingin membagikan berkat yang sangat luar biasa, yaitu sebuah kesaksian, yaitu dengan saya kasih tema kesaksian Bapak Ibu semua, dengan tema kita harus mengasihi musuh kita, dan kita jangan pernah mengutuk atau mendoakan yang jahat, karena anak-anak Tuhan itu memiliki kuasa. Ya, temanya adalah anak Tuhan itu memiliki kuasa. Ya, beberapa tahun yang lalu, kira-kira sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya mengalami kejadian yang tidak mengenakan, karena memang sebagai anak-anak Yahweh itu memang ada istilahnya mikul salib atau manggul salib. Ya, itu saya alami. Dulu saya saat sedang jualan keliling, saat itu saya masih jadi penjual bubur keliling Bapak Ibu semua, dan suami saya penjual sayur keliling juga. Saya mengalami perlakuan yang enggak mengenakan, yaitu itu terjadi sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kesaksian yang pertama, saya itu mengeluarkan kutuk dan kutuk itu terjadi. Ceritanya begini Bapak Ibu semua. Waktu saya jualan bubur keliling, saat itu yang pertama ada bapak-bapak yang membeli dagangan saya, dan itu langganan kami. Anak-anaknya itu agak banyak, jadi dia kalau beli bubur saya tuh banyak, jadi saya senang ke sana. Yang pertama saya dilecehkan, saya tuh dicemol pantat saya. Itu saya waktu itu, loh Mbah, jangan begitu, itu enggak baik. Terus dia bilang, loh kenapa no? Aku kan enggak ngapa-ngapain gitu. Aku kan enggak ngapain, aku kan enggak jarak gitu. Oh iya, ya sudah, saya bilang gitu. Terus yang kedua, dia beli bubur kami lagi. Yang kedua itu saya dilecehkan, itu dijawil punya saya. Buah dada saya dijawil gini, cemol gini. Terus ya, loh Mbah, jangan begitu dong. Masa enggak sopan? Loh, aku enggak sengaja no, aku enggak sengaja. Dia bilang enggak sengaja lagi. Saya bilang dalam hati saya kesal sekali. Ini orang enggak sengaja, saya aja merasakan sampai goyang gini ya. Terus yang ketiga, saya jualan lagi. Yang ketiga, dia itu membeli bubur saya karena dia setiap hari, setiap pagi saya keliling di rumahnya dan selalu beli. Saat yang ketiga kalinya itu, dia memberikan uang bayaran bubur yang dibeli pada saya itu. Uangnya itu Bapak Ibu semua, itu dijatuhkan ke lantai satu persatu. Dijatuhkan ke lantai satu persatu, dan itu lantainya masih tanah Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi saat itu di dalam hati saya itu nangis, Tuhan ampuni saya, sambil saya pungutin itu uang dari Bapak Ibu tadi, dari Bapak itu tadi. Tapi sebelum uang itu saya masukkan ke dalam lendang, jadi lendang yang saya jualan itu tak lempet, tak jahit buat taruh uang. Saya doakan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya mengambil uang ini, uang kudus yang darimu, saya berjualan ini adalah jalan Tuhan yang Tuhan mau. Maksud saya yang Tuhan inginkan secara kudus, tidak mencuri atau tidak membohongin orang, maksud saya seperti itu. Kemudian tanpa berpikir panjang, tanpa marah, saya saat itu saya langsung pamit sama bapak itu. Jadi saya enggak marah sama bapak itu, cuma dalam hati saya hancur aja. Oh iya, maklum kalau saya cuma dipermalukan seperti ini, maklum saya anak Tuhan. Saya memaklumi saat itu, saya sadar, oh saya anak Tuhan. Kemudian kejadian yang keempat, itu Bapak Ibu semua, itu yang bikin saya marahnya itu benar-benar keluar macannya Bapak Ibu semua. Jadi saat yang keempat itu, dia beli bubur lagi, karena kalau beli bubur itu selalu banyak, karena anaknya itu banyak maksud saya. Yang selalu beli itu bapaknya itu, jadi ibunya enggak pernah beli karena momong. Saat dia beli yang keempat saya dilecehkan, itu jedanya enggak langsung ya Bu, tapi beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian gitu. Yang saya dilecehkan yang keempat itu, begitu dia bayar bubur saya,
Itu enggak diulung ke, tapi itu langsung disodorkan ke punya kemaluan saya. Begini Bapak Ibu semua. Saat itu saya langsung marah, Mbah, kenapa kamu bertindak seperti itu? Saya bilang gitu. Jenengan itu orang sudah tua, jenengan itu pantas saya hormati. Jenengan itu mau anak dan istri jenengan dilecehkan seperti ini. Saya bilang gitu. Apakah jenengan terima kalau anak dan istri jenengan dilecehkan seperti ini? Lah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita enggak boleh mengutuk anak-anak Bapak Yahweh itu punya kuasa? Dan saat itu, karena saya sudah merasa dipermalukan sampai 4 kali, sekalipun saya tuh ngampet, Bapak Ibu semua, yang namanya sabar, yang namanya manusia, itu tetap bisa marah. Saya marah sekali saat itu, saya marah dan marah sekali. Dan saat dimarah, saya waktu marah itu hati saya hancur, benar-benar hancur. Kenapa saya diperlakukan seperti itu, Bapak Ibu semua? Saya ngomong ke Mbah itu dengan lantang, Mbah, ingat, saya bilang gitu. Kalau jenengan masih mengulangi hal seperti ini, ingat ya Mbah, tolong diingat-ingat. Saya bilang begitu. Jenengan sekalipun hidup itu tidak akan pernah yang namanya jenengan sehat. Itu Bapak Ibu semua. Hari demi hari, minggu demi minggu, dia mengalami sakit Bapak Ibu. Saya tuh padahal habis ngomong itu saya langsung bisa mengampuni Bapak Ibu. Saya masih ingat sekali saat itu saya jadi pengurus PKH. Ada dia paginya itu dia tak datengin, saya bawa kertas ke dia. Mungkin tetangga yang pernah lihat saya mungkin dikira saya mengasuskan masalah itu. Tidak Bu, Bapak Ibu semua, saya ngajuk ke, maksud saya ngatur ke undangan bantuan ke bapak dan keluarga itu. Tetapi anehnya istrinya itu enggak percaya, jadi dengar kalau saya mungkin dikasih tahu tetangga-tangganya, istrinya tuh malah nesoni saya, dikiranya saya tuh gawe-gawe, tapi itu enggak Bapak Ibu Saudara. Setelah itu lambat laun dia mengalami sakit, tapi sebenarnya saya langsung mengampuni sebenarnya, saya sudah ngampuni, cuman saya enggak nyabut kutuk itu. Saya sudah mengampuni, jadi kalau jualan, saya tetap idir ke tempat bapak itu, dia tetap beli. Terus, tetapi yang beli enggak dia lagi, tapi istrinya. Terus kalau saya ketemu di jalan, dia tuh selalu menghindar. Tapi terus buru-buru saya tanyain, Mbah tindak pundi? Jawabnya apa? Mau ke puskesmas induk. Dia sambil batuk. Itu berbulan-bulan. Kalau pulih sebentar, dia batuk lagi. Dia jualannya dan bekerjanya itu di area kami di Karangjati. Tetapi kalau di Karangjati saya lihat tak sapa, Mbah katuran pinarak di tempat kerja saya bilang seperti itu. Dia bilang gini, "Terowon Nduk, kowe nyambut gawe ning kene?" "Nggih Mbah, kula padhes upo teng mriki." Saya saat itu bilang seperti itu. Dan saya sebenarnya sudah mengampuni Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kutuk saya tadi enggak saya cabut dan bagian anak Tuhan, mulut kita tuh, mulut anak-anak Bapak Yahweh itu punya kuasa. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam berucap. Dan berbulan kemudian, di setiap dia sakit kambuh lagi, setiap sakit kambuh lagi, dan dia akhirnya meninggal Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu meninggal, anaknya tuh masih masuk kelas 1 SMA Bapak Ibu, itu dan membuat saya hati itu saya sakit, alah kok sampai segitunya. Saya dan mulai saat itu saya belajar untuk tidak mengutuk. Sebenarnya kesaksian itu tentang kutuk itu banyak sekali, karena saya sering disakiti orang Bapak Ibu, sering direndahkan orang, enggak tahu kenapa, mungkin saya menyadari mungkin karena saya itu sebagai anak Tuhan, karena dulu saya juga seorang Muslim dan saya memang salah satu dari murtadin. Bapak Ibu, kemudian mengapa saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memberkati dan mengasihi orang, mengasihi musuh kita. Memang firman Tuhan berbicara di Matius 5 ayat 44. Tolong mungkin ada yang bisa bacakan? Ya, monggo. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mengacaukan kamu dan menganiaya kamu. Amin. Ya, amin. Kita diminta untuk mengampuni musuh-musuh kita. Kita diminta mendoakan yang baik-baik, sekalipun dia sampai melecehkan kita.
Enggak sampai itu Bapak Ibu. Saya kemudian jualan lagi, saya dapat perlakuan yang enggak baik lagi. Saya mengalami perlakuan yang enggak baik lagi, saya dilecehkan seseorang Bapak Ibu. Tetapi saat itu saya sudah berjanji sama Tuhan, saya tidak akan mengutuki orang yang jahat pada saya. Karena saya sudah mengalami berkali-kali dan itu melihat dan mendengar sendiri apa yang telah saya ucapkan itu benar-benar itu menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, saya berjualan lagi dan saya tiba-tiba dilecehkan oleh seseorang lagi, saya disentuh lagi payudara saya. Saat itu saya juga marah, Mbah, itu Mbah juga, bapak-bapak juga. Sebelumnya dia tuh kalau ketemu saya tuh disapa, anggap itu ya sombong, nggak bisa ngomong gitu maksudnya. Padahal dia juga keadaannya sama dengan saya. Dia nyentuh payudara saya, cemol gitu. Terus itu benar-benar sengaja. Loh Mbah, kenapa jangan begitu? Nggak sopan itu namanya, saya bilang gitu. Loh kenapa Nduk? Saya kan nggak sengaja. Dia bilang, oh nggak sengaja Mbah. Ya sudah, tak maafi. Beberapa hari kemudian saya jualan lagi. Dan dia melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Itu sampai mengenal lagi, jadi benar-benar dipegang begini Bapak Ibu. Dan saat itu langsung saya marah-marah juga. Mbah, kenapa jenengan memperlakukan saya seperti itu? Berulang kali loh, enggak cuma 1 kali, ini sudah 2 kali. Kalau saya perkarakan bagaimana? Saya bilang seperti itu. Kemudian, enggak Nduk, saya enggak sengaja. Karena dia bilang enggak sengaja, saya maafkan Bapak Ibu. Tapi dalam hati saya selalu bertanya-tanya, setiap kejadian di jalan, setiap saya kejadian di manapun yang melesetkan saya kejadian yang enggak baik, sampai hari ini selalu saya bilang ke keluarga saya, ke suami, ke Bapak Ibu semua, ke keluargaku terutama, ke Bapak Ibu saya maksud saya, sama ke suami, ke anak-anak. Kemudian saya bilang sama Bapak Ibu, Pak, Bu, kenapa saya selalu mengalami hal yang seperti ini ya? Kalau saya bicara yang enggak baik, takut kejadian. Tetapi saya enggak tahan kalau sering dilecehkan seperti ini. Delala, Bapak Ibu, kemudian dia Mbah itu mengalami sakit. Dan dia dirawat di rumah sakit. Saat itu saya teringat, dia memperlakukan saya seperti apa Bapak Ibu. Terus hati saya timbal begini, loh Tuhan seperti di dalam hati saya, anakku ini saatnya kamu merubah dia. Ini saatnya kamu itu merubah dia. Lalu dengan apa cara Tuhan? Kamu harus nungguin dia. Saat sakit di rumah sakit 1 malam saja. Saat itu anak saya kayaknya masih ada yang sekolah waktu itu. Saya bilang sama Pak E, sama bilang sama Mae sama Pak E dulu, baru saya bilang sama suami sama anak-anak. Pak, Mak, ini mungkin waktu saya untuk saya mencelikkan dia supaya dia enggak melecehkan saya lagi. Saya harus pengen nunggu dia di rumah sakit 1 malam saja. Terus saya bilang sama suami saya, sama anak-anak juga mengizinkan, dan suami saya bilang suami saya, Pak besok jadi saya enggak masak anak-anak untuk sarapan karena saya menungguin orang ini sakit. Karena dengan cara ini mungkin dia bisa berubah. Puji Bapak Yahweh, ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saat di rumah sakit dia mengalami sakit, dia saya rawat. Saya jagain di sana berdua Bapak Ibu semua, berdua sama istrinya. Enggak ada orang lain saat itu, berdua. Saat dia sakit, selalu saya pegang dan saya doakan. Saya elus-elus, saya doakan, saya refleksi di sela-sela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Setiap istrinya mau bangun, enggak usah Mbak, saya saja, jangan jenengan istirahat aja. Nanti kalau kita semua dua-duanya melek, besok pagi kita sama-sama capek, salah satu saja biar saya yang melek. Itu semalaman saya tunggu, setiap dia kambuh, saya elus-elus, saya doakan, saya pijit-pijit pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Kemudian hari itu menjelang pagi, kemudian saya berdoa sama dia, saya mengampuni dia, saya mengampuni Mbah itu. Terus saya bilang, cepat sembuh ya Mbah. Terus, terima kasih Mbak,
Saya jadi enggak enak kok jenengan malah nungguin saya gitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Kalau kita itu secara manusiawi mustahil. Mustahil Bapak Ibu Saudara. Kalau saat itu saya bisa, itu bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus, karena Bapak Yahweh yang mengasihi saya. Puji Bapak Yahweh, saat ini setiap ketemu di jalan, saya sudah disapa dan dia tidak pernah melecehkan lagi. Ya, sekian kesaksian saya Bapak Ibu semua. Jika kita dijahati, kita dilecehkan, kita enggak boleh membalas. Karena kita anak-anak Bapak Yahweh, kita harus berdoa, kita memaafkan, kita mengampuni, dan kita tidak boleh mengutuk, namun kita harus mengasihi. Karena orang yang menjahati kita itu sebenarnya dia itu tidak bermasalah dengan kita, tetapi dia bermasalah dengan Tuhan. Tuhan tidak terima kalau anak-anaknya dipermalukan, biarlah Bapak Yahweh sendiri yang bertindak. Sekian Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu.